Jadi kemarin ada yang pertanyakan, emang channelnya sudah monet? Bisa kita cek di sini. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Di sini ada YouTube Shopping. Kita klik seperti ini. Kita bisa cek ya. Ada YouTube Shopping, ada Super. Bisa kita cek di sini. Nah artinya di sini sudah monet ya. Bahkan di sini juga di Brand Connect sudah ada. Dan di sini tinggal saya aktifkan saja. Ya. Jadi karena banyak sekali pertanyaan di komentar ya, jadi kita buktikan di sini, kita real. Nah di sini kita akan bahas nih seputar di channel terbaru saya, itu jam tayangnya sudah lumayan ya. Jadi ada beberapa tips strategi buat kita ngejar jam tayang di YouTube. Jadi tonton video ini sampai selesai. Channelmu sudah monet ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua, jadi memang ini adalah channel terbaru saya yang memang saya khususkan buat pembahasan seputar YouTube ya. Dan sebenarnya ya ini hanya membagikan seputar pengalaman saja, dan sebenarnya saya ada yang lainnya juga ya. Nah di sini bisa kita cek ya, kita langsung bukti saja karena banyak pertanyaan juga, banyak yang komen ya. Udah kita bisa buktikan di sini. Kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Jadi tampilan dari channel sudah monetisasi itu seperti ini ya. Jadi channel ini adalah channel terbaru saya ya, jadi yang baru saya kembangkan juga. Dan sebenarnya saya berkembang juga di channel yang lainnya juga. Nah ini sebagai contoh saja, sebagai pembuktian, karena banyak sekali yang mempertanyakan hal ini. Jadi kita langsung buka sama-sama. Dan di sini kita nggak usah dibuka di bagian iklan halaman tonton ya, kita buka saja di bagian super untuk membuktikan ini real. Ya di sini fitur monetisasinya sendiri. Ini ada YouTube Shopping, bisa kita buka. Kita buka saja di YouTube Shopping sebagai contoh di super. Nah di sini ya. Dan untuk penghasilan utama itu di bagian dari iklan halaman tonton. Ini hanya membuktikan saja karena banyak pertanyaan channel abang tuh udah monet belum sih? Jadi seperti itu ya. Ini hanya sebagai pembuktian saja. Dan di sini itu ada langganan, bisa kita cek. Di sini tinggal saya aktifkan saja. Ya, hanya saja karena saya belum punya waktu buat yang berlangganan. Jadi gak enak juga ya ketika saya aktifkan fitur langganan, ada yang berlangganan, saya tidak memberikan sesuatu yang lebih. Nah itu mending nggak saya aktifkan dulu. Dan di Brand Connect di sini pun sebenarnya tinggal saya aktifkan saja di sini. Nah ini sebagai pembuktian saja bahwa ya tentunya saya sudah memiliki channel yang sudah lolos monetisasi. Dan channel ini itu adalah channel baru ya. Jadi channel baru yang memang saya khususkan buat pembahasan seputar YouTube. Ya, jadi seperti itu. Ini sebagai gambaran saja, dan kita akan bahas di sini ya pembahasan kita tips strategi buat kita ngejar jam tayang di YouTube ya. Jadi sebenarnya kita tinggal pilih saja. Di YouTube ini ada dua opsi. Yang pertama kita bisa fokus di konten short, tapi tujuan kita adalah 10 juta penayangan buat kita bisa mendapatkan semua fitur monetisasi untuk YouTube short. Dan kekurangannya mungkin kalau target Indonesia itu RPM-nya kecil. Ya tapi dari short sendiri, yang pertama keunggulannya lebih mudah mendapatkan views, dan yang kedua adalah lebih mudah mendapatkan subscriber. Tapi pada dasarnya di sini antara video short dan video panjang itu penghasilannya jauh banget ya. Jadi ya terserah teman-teman pengen di bidang yang mana. Kalau YouTube short lebih mudah kita editingnya ya, kalau video panjang ya agak ribet ya. Jadi seperti itu, tapi penghasilannya itu lebih besar di video panjang, tapi targetnya 4000 jam tayang ya. Sebagai contoh seperti itu ya. Nah, di sini saya akan contohkan di channel saya jam tayangnya ya mungkin sebentar lagi, dan tonton video ini sampai selesai. Baik, jadi di sini kita sudah masuk di channel baru saya. Di sini bisa perhatikan jam tayangnya sudah mendapatkan 2465 jam waktu tonton ya. Jadi sebenarnya tinggal sebentar lagi itu bisa dapat 3000 jam tayang. Setelah 3000 jam tayang nanti tinggal kejar lagi sekitar 1000 jam tayang. Apa sih strateginya di channel baru ini? Itu bisa mendapatkan jam tayang yang cukup lumayan. Jadi strategi yang saya buat adalah saya fokus hanya satu video satu hari ya. Jadi satu video satu hari itu pakai video panjang,
Ya, berarti dalam jangka 1 bulan saya berhasil mendapatkan 30 video. Kemudian dari 30 video tersebut durasinya rata-rata sekitar 8 menit. Nah, itu sudah lumayan ya. Jadi untuk penontonnya itu rata-rata menemukan video saya itu dari penelusuran. Jadi strateginya yang pertama itu adalah kita fokus upload sebuah video dan fokus pada satu niche konten. Ya, jadi kalau kita fokus pada satu niche konten, ya otomatis orang sudah nonton satu, ya, itu pasti akan menonton video yang lainnya karena satu niche konten. Jadi mereka sudah nonton satu, pasti nonton yang lainnya. Nah, itu kan menjadi poin plus ya di video kita. Jam tayang kita juga bisa bertambah. Jadi itu strateginya. Kemudian strategi yang kedua, kalau teman-teman punya modal, itu bisa manfaatkan yang namanya adalah fitur promosi. Di YouTube itu kan ada yang namanya adalah Google Ads ya. Jadi dimana kita bisa mempromosikan untuk video kita. Ya, untuk caranya sudah banyak ya di YouTube ya. Kita tinggal isi saja seperti kita isi di Google Ads. Nanti dari Google Ads tinggal kita promosikan saja channel kita. Ya, kalau kita pakai fitur promosi, mungkin 2 minggu atau 1 bulan kalau kita full pakai promosi, itu jam tayang bisa lebih cepat ya, tapi ya itu kan butuh modal. Tapi kalau teman-teman yang masih baru, ya konsisten aja ya, pakai video panjang kalau tujuannya video panjang. Kalau video short ya nggak masalah, karena video short itu lebih mudah kita editingnya ya, dalam 1 hari 4 video 3 video nggak masalah. Tapi ya ada jeda, jangan terlalu banyak juga dalam 1 hari. Jadi seperti itu ya, nanti viewsnya sulit ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin untuk subscriber sendiri untuk channel saya di sini itu sudah mendapatkan sekitar 93.000 subscriber ya. Jadi 93.000 subscriber dan tinggal nunggu jam tayangnya saja. Dan ketika nanti saya tembus di 3.000 jam tayang, saya bisa dimonetisasi di bagian dari yang pertama tadi adalah shopping, kemudian juga ada super ya, dan belum keseluruhan. Jadi keseluruhannya nanti di 4.000 jam waktu tonton ya. Jadi seperti itu ya, ini sebagai gambaran saja. Mungkin subscriber untuk saat ini memang lebih mudah kita dapatkan ya, banyak yang menggunakan konten short itu subscribernya sudah luar biasa ya. Tetapi dari segi penghasilan untuk target Indonesia memang RPM nya kecil ya. Kalau pengen RPM nya besar yaitu target luar negeri. Tapi kita juga harus lebih kreatif lagi dalam proses pembuatan video, dan jangan full menggunakan AI walaupun sudah ada bantuan dari AI juga ya. Jadi seperti itu, karena YouTube ini semakin hari ya, semakin dari tahun ke tahun pasti ada aturan-aturan terbaru ya. Mungkin sudah saya bahas juga. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, tips strategi buat teman-teman untuk mengejar jam tayang. Itu ada 2 strategi ya, 2 tips strateginya. Yang pertama konsisten upload, kemudian yang kedua kita bisa pakai fitur promosi. Dan pastikan jangan lupa tadi kita fokus satu topik. Jadi fokus satu topik itu akan lebih menunjang lagi untuk jam tayang kita. Kalau mereka sudah nonton satu, pasti melihat yang bawahnya lagi, karena kita satu list tadi, mereka pasti akan nonton video selanjutnya. Nah, itu sudah poin plus nih ya, poin plus, dan bisa menambah jam tayang di channel YouTube kita. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Tetap semangat. Jadi 2026 ya, ini bisa menjadi peluang buat sahabat-sahabat semua ya, yang mungkin pengen punya penghasilan dari rumah, pengen punya kerjaan dari rumah ya. Kita bisa belajar di yang pertama ya, kita bisa menjadi konten kreator. Konten kreator itu nggak hanya di YouTube ya, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di Facebook ya, dimanapun bisa ya. Ya tergantung dari teman-teman ya, ketika memang ada niat pasti ada jalan. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat malam.